wal yatama lan piro-piro anak yatim, wakulu wal masakini lan ing piro-piro wong miskin, wakulu lan ngucapno sira kabeh linnasi kedue menungso husnan kelawan ucapan kang bagus. Jadi perkataan yang baik itu diperintahkan oleh Allah. Sebaliknya perkataan yang buruk itu tidak diperintahkan, bahkan membawa dosa. Jadi dulu pernah Allah itu mengambil janji kepada Bani Israel bahwa mereka disuruh menyembah hanya kepada Allah, kemudian berbuat baik kepada kerabat, tidak pilih-pilih, kemudian kepada anak yatim, apalagi kepada anak yatim ya. Biasanya kalau di bulan Muharram itu orang menyantuni anak yatim, karena dianjurkan sekali pada bulan Muharram atau bulan Suro itu bersedekah. Nah, sedekah itu ya termasuk kepada anak yatim. Sebenarnya disuruh bersedekah kepada keluarga besarnya, nah, kemudian kepada anak yatim, karena anak yatim itu membawa balasan yang bagus sekali manakala kita menyantuni atau mengurusi mereka. Ana wa kafilul yatimi fil jannah hakadha. Aku Rasulullah SAW nanti di surga bersama orang yang ngurusi anak yatim itu seperti ini. Beliau mengisyaratkan dengan jari tengah dan jari telunjuk. Jari tengah itu beliau, kemudian jari telunjuk itu yang lebih pendek, itu orang yang mengurusi anak yatim. Jadi diperintahkan, dasarnya itu adalah ayat Al-Quran. Bahkan ada sahabat yang mengadu kepada Rasulullah tentang hatinya yang keras. Hati yang keras itu tidak mau berdoa, tidak mau istighfar, apalagi ya dengan orang lain kasar, itu termasuk pengaruh dari hati yang keras. Rasulullah kemudian menasihati imsah ra'sal yatimi, usaplah kepalanya anak yatim. Berarti mengusap, menyantuni anak yatim itu membuat hati kita menjadi halus atau lunak, tidak keras. Jadi kalau orang tidak mau berdoa, itu termasuk yang karena pertanda bahwa seseorang itu akan mendapat rahmat dari Allah, salah satunya adalah dia itu berdoa, diberi kemampuan untuk berdoa. Dan orang yang berdoa itu kan biasanya orang yang membutuhkan Allah. Orang yang tidak berdoa ya berarti cukup. Maka dianjurkan, doa itu termasuk bagian dari ibadah. Jadi diijabahi sekarang atau nanti, itu dia tetap saja menjadi ibadah, menjadi tambahan simpanan pahala. Wal masakini, dan orang-orang miskin. Orang-orang miskin itu orang yang ya tidak tahulah besok itu makan apa, besok itu dapat uang apa enggak, jadi bingung. Nah, kita hormati mereka dengan memberi sesuatu kepada mereka, tentu mereka senang. Kalau mereka hatinya senang, tentu Allah juga akan senang. Jadi Allah membuat orang miskin, ya, anak yatim itu ada hikmahnya supaya orang-orang yang punya kelebihan itu memberi bantuan kepada mereka. Dan doa orang miskin itu ya bagus sekali, mustajab, gampang dikabulkan. Apalagi orang miskin yang solih ya, yang tiap hari minta kepada Allah, kemudian dia itu tidak pernah berbuat salah, dia orang baik begitu, itu doanya mustajab sekali. Waqulu linnasi husna, dan ucapkanlah kepada manusia itu
ucapan atau perkataan yang baik. Perkataan yang baik. Dalam surat Al-Ahzab itu disebutkan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qaulan sadida. Hai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan katakan dengan perkataan yang benar. Perkataan yang benar itu yang jujur, yang tidak bohong. Itu diperintahkan oleh Allah. Kalau diperintahkan berarti mendapat pahala kalau dikerjakan. Qaulan sadida. Apa hikmah atau balasannya? Yuslih lakum a'malakum. Niscaya Allah memperbaiki amalan-amalanmu. Wa yukaffir wa yaghfir lakum dzunubakum. Yang kedua, Allah mengampuni dosa-dosa kalian. Jadi dengan mengucapkan yang baik itu berakibat kita ini dituntun oleh Allah untuk melakukan kebaikan dan diampuni kesalahan-kesalahan kita. Jadi memang ucapan yang bagus itu sangat berpengaruh kepada orang. Seorang calon caleg atau calon bupati atau calon apa, terutama caleg ya, itu kalau mengatakan yang menyenangkan orang, yang berbuat baik, ya insya Allah banyak yang senang. Tapi kalau ucapannya tidak baik, ya orang akan tidak sudi untuk memilihnya. Nah, ini termasuk menyangkas dengan tidak baik, berburuk sangka kepada orang lain. Ini termasuk bagian dari kesalahan atau dosa seseorang. Jadi berprasangka buruk itu tidak boleh. Berprasangka itu sudah mayoritas jelek yang dituduhkan. Ijtanibu katsiran minadh-dhonni. Jauhilah kebanyakan dari berprasangka. Karena apa? Inna ba'dadh-dhanni itsmun. Sesungguhnya sebagian dari tindakan berprasangka itu adalah dosa. Mitra persada rahimakumullah, dulu sahabat Rasulullah yang paling dekat yaitu Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Ini walaupun dia orang yang ya jelas dikatakan oleh Rasulullah sebagai penduduk surga yang tanpa hisab, jadi masuk surganya tanpa hisab, ternyata ketika hidup di dunia ini keduanya juga pernah mengalami perbuatan yang tidak menyenangkan, pernah tukaran gampangan ini, pernah berselisih pendapat, sampai akhirnya itu merasa bersalah masing-masing. Sayyidina Abu Bakar itu minta maaf kepada Umar, aku minta maaf tadi tidak menyenangkanmu. Permintaan maaf dari Abu Bakar ini ternyata ditolak oleh Sayyidina Umar. Kita tahu Sayyidina Umar itu orangnya keras. Waktu sebelum Islam yang dia bunuh itu berapa orang ya. Dengan masuk Islam kan diampuni kesalahan. Begitu masuk Islam sifatnya masih tetap. Ada orang pipis di masjid itu dia marah sampai mau memenggal kepalanya. Rasulullah ditahan, jangan Umar, jangan, cukup engkau sirami saja sudah selesai urusan, tidak engkau marahi. Nah, itu. Ini Rasulullah memang sifatnya itu seperti Nabi Ismail ya, Hulamin Halim, orang yang penyantun. Penyantun itu orang cerdas, orang yang sabar, orang yang penyantun itu orang yang cerdas. Lain dengan orang pandai. Orang pandai itu ya pintar, pandai, tapi belum tentu dia punya sifat yang namanya lunak. Nah, Umar ini ketika dimintai maaf oleh Abu Bakar, tidak mau, dia masih menolak, belum terima gitu. Akhirnya Abu Bakar ini pergi ke Rasulullah SAW. Rasulullah pas di rumah, ya Rasulullah, aku barusan bersengketa dengan Umar.
ya masalah kecil, tapi ya aku minta maaf, dia tidak mau. Maka Rasulullah SAW bersabda, engkau sudah diampuni oleh Allah. Jadi komentar Rasulullah kepada yang namanya Abu Bakar ini, engkau sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Umar ini habis tidak menerima permintaan maaf, habis menolak itu, dia menyesal juga. Jadi Abu Bakar sudah menyesal duluan karena merasa bersalah pada Umar. Umar pun akhirnya juga menyesal karena tidak memberi maaf kepada Abu Bakar. Akhirnya bergegas ke rumahnya Abu Bakar. Ada Abu Bakar di rumah? Tidak ada, dijawab oleh yang di dalam rumah. Loh, kemana? Nggak ketemu dengan Abu Bakar. Akhirnya Umar ini pergi ke Rasulullah SAW, bercerita sebagaimana ceritanya si Abu Bakar. Aku tadi menyesal ya Rasulullah, Abu Bakar minta maaf padaku, tidak aku terima. Rasulullah tidak berkomentar. Rasulullah tidak berkomentar, bahkan memperlihatkan wajah yang kurang menyenangkan. Ini mitra persada pertanda bahwa orang yang meminta maaf itu bagus sekali, tapi orang yang tidak mau menerima maaf itu jelek sekali. Sikap Rasulullah berbeda dengan Abu Bakar, kepada Abu Bakar ya, dengan kepada Umar. Ini mitra persada, orang yang bisa menahan ya, orang yang memaafkan orang lain ini termasuk albir ya, albaru, orang yang berbuat kebajikan, termasuk tanda orang yang mendapat rahmat dari Allah. Walaupun orang yang meminta maaf tadi bersalah, memang yang salah yang minta maaf itu, memang yang perbuatannya yang keliru, tapi memberi maaf itu jauh lebih baik. Akhirnya keduanya sama-sama menyesal. Akhirnya keduanya termasuk orang yang baik. Rasulullah bersabda, di antara penduduk ahli surga yang tidak dihisab amalnya itu adalah Abu Bakar dan Umar. Dan masih 8 sahabat lagi yang tanpa dihisab. Mitra persada, begitu besar pengaruh ucapan itu. Ucapan yang baik itu membuat orang senang. Ucapan yang tidak baik ya. Bahkan di dalam hadis lain disebutkan dalam riwayat Imam Muslim, ma min muslimin illa sayukallimuhu rabbuhu yaumal qiyamah. Tidak ada seorang Islam pun di hari kiamat nanti kecuali akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Fattakun naro walau bisyikki tamratin. Maka jauhilah neraka walaupun dengan sepotong kurma, dengan bersedekah sepotong kurma. Jadi apabila seseorang itu melakukan kebaikan dengan ucapan-ucapan yang menyenangkan, ternyata itu salah satu menjadi penyebab masuk surga. Faman lam yastati fa'id fa bi kalimatin thayyibatin. Masih terusnya hadis tadi itu, memberi sepotong kurma saja tidak mampu, maka cukuplah dia mengucapkan kalimat thayyibah, kalimat yang baik, penuh nasihat, yang indah. Itu termasuk menjadi hijab atau tameng dari api neraka. Orang suami istri yang karena ucapan sehingga yang satunya bisa tersinggung, podo kejike kebunan, kemudian yang satu bilang nanti kalau panen beliin ya, si suaminya ya pas ndak enak perasaannya, anak kita masih biayanya butuh banyak, hutang kita masih banyak kok minta kalung emas. Nah, dengan jawaban itu istri langsung ngoncalne tinggal mulai. Ini pengaruh dari ucapan yang tidak baik. Ya mestinya kan ya nanti kalau panen ada sisa ya nanti saya belikan. Jangankan hanya emas, apapun akan saya turuti ya. Dengan balasan ucapan yang baik itu berpengaruh. Nah, akhirnya keduanya sama-sama melanjutkan pekerjaannya di kebun tadi.
dan lain-lain. Orang tua yang berkata kepada anaknya, sama-sama menyuruh belajar, ayo belajar nak, ya, ambil bukunya, nanti saya ditemani bapak, ditemani ibu. Anak akan berangkat dengan baik. Coba kalau dikatakan, ngalor ngidul nggak buku tok, kapan sinaune? Dengan ucapan yang tidak menyenangkan, anak ya tidak bersemangat. Coba kalau anak sudah bawa buku, alhamdulillah anakku sudah bawa buku, alhamdulillah, anak hatinya akan senang. Nyuruh mandi juga begitu, ayo nak mandi, nanti terlambat. Tuh sudah siap, airnya sudah siap, yuk ganti baju, ganti handuk. Anak akan merasa senang, nyaman. Tapi coba ayo telat loh, ndang mandi. Nah, ini kalimat-kalimat yang baik dengan yang buruk itu berpengaruh, dan anak itu akan ingat sampai dewasa apa yang diucapkan oleh bapak atau ibunya. Maka dalam riwayat Imam Bukhari disebutkan dari hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, innal abda la yatakallamu bil kalimati ma yatabayyanu ma fiha yahwi biha finnar ab'adaha bainal masyriqi wal maghrib. Seorang hamba itu yang mengucapkan suatu perkataan yang tidak dipikirkan apa dampaknya akan membuatnya terjerumus ke dalam neraka yang dalamnya itu lebih jauh dibanding jarak antara timur dengan barat. Jadi kalimat yang tidak menyenangkan, yang tidak baik itu berdosa. Tidak hanya mengganggu perasaan orang, ini berdosa. Makanya kita dianjurkan untuk istighfar, sering beristighfar, karena menyadari betapa kita ini banyak kekurangan. Sahabat Abu Bakar itu bukan main ya. Beliau teman Rasulullah pada waktu di gua ketika hijrah ke Madinah. Tidak ada orang lain selain Abu Bakar. Abu Bakar digelari As-Siddiq karena beliau itu selalu membenarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Dari kecil dia orang baik, orang dermawan. Sampai sempat berselisih dengan Umar radhiyallahu anhu. Jadi orang baik itu bukan orang yang tidak pernah salah ya. Kullu bani Adam khata'un. Sabda Rasulullah SAW, setiap bani Adam itu orang yang salah, orang yang mengalami kesalahan. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Nah, sebaik-baik orang yang salah itu adalah orang yang tobat, yang bertaubat kepada Allah. Jadi orang yang baik itu ya tentunya selalu berusaha tidak melakukan kesalahan. Tetapi manakala dia melakukan kesalahan, dia cepat minta ampun kepada Allah. Inilah orang baik. Orang baik itu yang seperti itu, yang senantiasa kembali kepada Allah, bertobat, menyadari kesalahannya, menyadari betul kekurangannya. Nah, ini membuat orang lain atau Allah akan merasa kasihan. Alhamdulillah, hambaku ini kok mendekat padaku, dia merasa salah ya, maka aku rahmati dia. Ada lagi hadis riwayat Imam Muslim dengan lafaz inna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyal muslimina khairun ya. Berarti ayyul muslimina khairun. Qala man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Ini hadis ini sudah banyak yang hafal ya. Ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapakah orang muslim yang baik itu ya Rasulullah? Beliau menjawab, ya orang yang orang lain itu selamat dari gangguan lisannya dan tangannya. Dari gangguan lisannya dan tangannya. Pokoknya orang lain itu merasa selamat, merasa aman dari gangguan lisannya dan tangannya. Berarti orang itu orang baik.
kadang di masyarakat kita itu kan ada yang alah kelapa cuma satu aja, terus ya jatuh sendiri, yang punya rumah ndak butuh itu, saya ambil saja. Nah, mengambil milik orang lain tanpa izin itu ndak boleh, walaupun yang mempunyainya ndak membutuhkan. Ketika habis perang Khaybar itu, para sahabat itu ada yang berbondong-bondong ke tempat Rasulullah SAW. Ya Allah, alhamdulillah, teman kami yang namanya ini mati syahid, yang satunya lagi mati syahid. Sampai disebutkan yang terakhir mati syahid, Rasulullah komentar, ra'aituhu finnar ala burdatin ghallaha. Rasulullah bersabda, aku melihat dia ini yang terakhir kamu sebutkan tadi itu di neraka. Kenapa? Dia mencuri burdah. Burdah itu kalau sekarang ya sejenis selendang atau serban begitu, sejenis itu. Hanya mengambil serban atau selendang orang lain tanpa izin itu dia masuk neraka, padahal dia ikut perang, mati dalam peperangan. Na'udzubillah min dzalik. Jadi menghilangkan atau mengambil milik orang lain tanpa izin itu ada perhitungannya, ada balasannya. Maka kalau ya ngambil kelapa satu tapi bukan miliknya, ya bilang dulu sama yang punya. Insya Allah yang punya akan rela. Butuh ya kono, ngambil kono. Kalau enggak cukup satu ya ambil dua. Yang punya rumah pasti merelakan. Ya kira-kira begitulah. Wong kelapa aja, yang punya rumah masih punya banyak. Kalau sekedar muntak satu atau dua, ya insya Allah dibolehkan. Jangan sampai mengambil tanpa izin. Ini penting sekali, mitra persada. Jadi begitulah manfaat dari perbuatan baik, juga manfaat dari berbuat baik. Dalam ayat lain ya di surat An-Nisa itu, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu alaihim. Diakhiri fal yattaqullaha wal yaqulu qaulan sadida. Hendaklah orang merasa takut meninggalkan orang lain yang lemah dalam ekonomi, lemah dalam kecerdasan, artinya tidak mempunyai ijazah atau tidak mempunyai ekonomi ya, dan yang semisal. Hendaknya merasa khawatir, sehingga harus mempersiapkan generasi yang baik. Fal yattaqullaha, maka hendaklah mereka bertakwa pada Allah, wal yaqulu qaulan sadida, dan hendaklah mereka mengucapkan atau bertutur kata dengan perkataan yang benar. Nah, perkataan yang benar dari orang tua, dari orang yang generasi tua kepada generasi mudanya, kepada anaknya, ya, itu bermanfaat sekali. Kalau orang tua membiasakan kalimat yang baik ketika memerintah yang muda, ketika mengajak, yang muda akan berkesan. Oh itu loh, pemimpin itu loh bagus itu. Tidak pernah kalau menasihati itu indah, dia tidak menyinggung perasaan kami. Itulah yang akhirnya kami kan tidak berani melakukan yang buruk, karena orang-orang tua kami saja menjaga betul dari perkataan yang tidak baik. Ini begitu besar pengaruhnya ucapan yang baik. Wa qul li ibadi yaqulul lati hiya ahsan. Dan katakan kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik. Jadi kalau ada orang ngomong tidak baik, kita ini diperintahkan billati hiya ahsan, dengan ucapan yang lebih baik, jangan malah lebih buruk. Nah ini, inna syaitana yang zaghu bainahum, sesungguhnya setan itu selalu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Inna syaitana kana lil insani aduwam mubina. Sehingga setan itu musuh yang nyata bagi manusia. Setan itu kerjaannya begitu, ngajak yang tidak baik.
idhaba ila fir'auna innahu tagha. Ketika Allah menyuruh Nabi Musa dan Nabi Harun berdakwah kepada Raja Fir'aun, pergilah kepada Fir'aun karena dia orang yang melampaui batas. Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Kemudian dalam berdakwah kamu itu sampaikan kata-kata yang lemah lembut, la'allahu yatadzakkaru, mudah-mudahan dia sadar atau dia takut akan siksaan Allah. Jadi apalagi kepada orang yang kaya, orang yang keras, itu supaya menarik. Ketika kita ngaji di memberikan pencerahan di masjid, yang hadir itu kan orang macam-macam, ada orang kaya, orang miskin. Orang kaya itu kadang-kadang tersinggung kalau urusan kalimat yang tidak baik. Dia punya harta, hendaklah dengan ucapan baik itulah dia tertarik sehingga bisa membantu kemakmuran masjid. Ini betul-betul ucapan yang baik itu berpengaruh, ya, termasuk memberatkan timbangan nanti di akhirat. Mangkana yuridul izzata falillahil izzatu jami'a. Siapa yang menginginkan kemuliaan, maka kemuliaan itu semuanya milik Allah. Yas'adu ilaihil yas'adul kalimut thayyibu wal amalus sholihu yarfa'u. Kepada Allah akan naik perkataan-perkataan yang baik dan dia akan mengangkat amal kebaikan. Ini kalau musim haji, orang pada pulang haji, ini termasuk ciri-ciri haji yang mabrur itu it'amut ta'am wa tibul kalam. Suka memberikan makanan pada orangnya, artinya dermawan. Wa tibul kalam, yang kedua adalah bagusnya ucapan. Jadi kalau Pak Haji, Pak Hajah nanti ucapannya tidak semakin baik, ya tanda bahwa itu hajinya tidak mabrur, tidak diterima oleh Allah. Ketika Rasulullah bersabda, al-umratu bil umrati mukaffiratun bainahuma wal hajjul mabruru laisa lahu jazaun illa jannah. Umroh satu dengan umroh berikutnya itu menghapus kesalahan di antara keduanya, dan haji yang mabrur itu pahalanya tidak ada lain kecuali surga. Ketika begitu sahabat tanya, loh, mama barul haji, apa tanda haji itu mabrur? Tandanya itu it'amut ta'am, suka memberi orang lain, watibul kalam, dan bagusnya ucapan. Jadi bagusnya ucapan ini termasuk tolok ukur, kriteria menilai yang bagus dari seorang haji. Maka ya mudah-mudahan kita ini semuanya mitra persada, ucapan kita ini semakin hari semakin bagus, ya, semakin sejuk, orang menjadi senang karena ucapan kita. Maka kita dikenal menjadi orang yang baik, ya, mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.